Sebuah kasus kriminal yang sempat menggemparkan warga Banjarnegara akhirnya menemui titik terang. Aparat kepolisian Resor Banjarnegara berhasil mengungkap tabir di balik peristiwa pembakaran satu unit mobil mewah, Honda Civic Turbo, milik Erna, seorang wanita berusia 40 tahun yang merupakan istri dari Kepala Desa Purwasaba, Wulasyuni Nugroho. Sosok kepala desa ini memang tidak asing di telinga publik, lantaran ia sangat populer dan lebih akrab disapa dengan panggilan Hoho Alkaf. Aksi pembakaran ini terjadi pada Kamis dini hari, tanggal 23 April tahun 2026, tepatnya sekira pukul 04:15 waktu Indonesia Barat. Mobil sedan premium tersebut hangus dibakar saat tengah terparkir rapi di halaman rumah korban yang beralamat di Desa Purwasaba, RT 001, RW 003, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Keberhasilan pengungkapan ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Banjarnegara, AKBP Mariska Fendi Susanto, melalui Kasat Reskrim Ibtu Ori Friliansa Utama. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang intensif dan olah tempat kejadian perkara, polisi akhirnya berhasil membekuk seorang laki-laki berinisial RP, berusia 43 tahun. Tersangka yang merupakan warga Desa Panggisari, Kecamatan Mandiraja ini ditangkap pada tanggal 15 Mei tahun 2026 di kediamannya, yang lokasinya terbilang tidak jauh dari rumah korban. Saat dilakukan interogasi, pelaku RP tidak dapat mengelak dan langsung mengakui semua perbuatannya yang telah sengaja membakar mobil milik korban. Polisi juga bergerak cepat melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Di sana, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial yang menguatkan keterlibatan pelaku. Di antaranya adalah sisa kain yang sangat identik dengan jenis kain untuk membakar yang ditemukan petugas di tempat kejadian perkara. Selain itu, polisi juga menyita sebuah selang yang digunakan pelaku untuk memindahkan bahan bakar jenis bensin dari sepeda motor pribadinya ke dalam sebuah jeriken. Dalam keterangannya, Kasat Reskrim menegaskan bahwa peristiwa ini murni merupakan aksi pembakaran konvensional menggunakan bahan bakar bensin. Polisi membantah keras rumor yang beredar di masyarakat yang menyebutkan bahwa aksi tersebut menggunakan bom Molotov. Pernyataan ini sekaligus meluruskan simpang siur informasi yang sempat memicu keresahan warga di media sosial. Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap tersangka, terungkap bahwa motif utama di balik aksi nekat ini adalah dendam pribadi yang sudah lama terpendam. Tersangka RP mengaku sudah mengenal lama Kepala Desa Hoho Alkaf sejak tahun 2015 silam. Hubungan kerja di antara keduanya ternyata menyimpan bara konflik. Tersangka yang bekerja sebagai sopir dump truk mengeluhkan sistem pembayaran gaji atau upahnya yang selalu terlambat. Setiap kali ingin mendapatkan haknya, RP harus selalu menagih terlebih dahulu secara berulang-ulang kepada pihak Kades. Rasa frustrasi akibat masalah ekonomi ini semakin diperparah oleh kejengkelan tersangka terhadap perilaku sang kepala desa di Jagadmaya. Pelaku mengaku sangat tidak menyukai konten-konten media sosial milik Hoho Alkaf di platform TikTok yang dinilai kerap menampilkan kemewahan secara berlebihan atau melakukan aksi flexing. Bagi tersangka, pamer kemewahan tersebut sangat tidak etis dan melukai hati, di tengah-tengah kondisi ekonomi masyarakat kecil yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Aksi kejahatan ini pun terbukti telah direncanakan dengan matang. 2 hari sebelum melancarkan aksinya, tersangka membeli bensin jenis Pertalite di pom bensin Kaliwinasuh, lalu memindahkannya ke dalam jeriken dan menyiapkan obor kayu. Pada malam kejadian, ia berjalan kaki seorang diri sejauh 2 km menuju rumah korban, menyiramkan bensin, menyalakan obor, lalu melemparkannya ke arah mobil sebelum melarikan diri melalui jalan-jalan sempit. Kini, akibat perbuatan nekatnya, RP harus bersiap menghadapi ancaman hukuman yang berat. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru,
dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Kasus ini menjadi pengingat pahit bagaimana dendam pribadi yang berpadu dengan gesekan sosial di media sosial dapat berujung pada tindakan kriminal yang merugikan.